Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Fajar Afliansyah, NPM 25220150. Saya dari Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Ngana dengar nih lagu sampai ngana dapat malaria. Baik, kali ini saya akan membuat sebuah tugas, yaitu menggambar serta menjelaskan tentang sistem proses peradangan. Baik, tidak lama saja, mari kita buat tugasnya. Baik, di sini saya telah menyiapkan alat-alatnya. Yang pertama ada pensil warna, ada buku gambar, ada pensil penghapus, pena, dan saya ada contohnya untuk contoh gambar. Ini proses peradangan. Baik, di sini saya pertama-tama akan menggambar, kemudian akan menjelaskannya. Baik, mari kita gambar terlebih dahulu. Superman. Não precisa brincar, se organizar, todo mundo trepa. Calma, não precisa brincar, vai se organizar, todo mundo trepa, 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 trepa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses peradangan pada gambar ini. Saya telah membuat sesuai dengan prosedurnya. Baik, di sini ada 3 tahap ya. Nah, di tahap yang pertama ini, yaitu proses peradangan yang pertama, ini adalah ibaratkan benda tajam yang masuk di area kulit. Nah, ini adalah benda tajam, ini permukaan kulitnya. Nah, ini benda tajam ini menusuk ke kulit yang membawa bakteri-bakteri ya. Nih, ini bakterinya, dan ini yang titik kecil ini adalah sinyal kimia, dan ini adalah darah putih. Ini darah putih, dan ini adalah pembuluh darahnya. Nah, cedera jaringan dan kontaminasi, ini benda dari luar, ini benda masuk, ini membawa bakteri yang mengkontaminasi ini cedera fisik benda tajam ya. Terus masuknya ya, ini apa? Jadi ini benda tajam ini dia merusak kulit ya, merusak permukaan kulit. Kemudian masuknya patogen bersamaan dengan tusukan tersebut. Nah, tusukan ini bakteri dari lingkungan luar ikut masuk ke dalam jaringan di bawah kulit. Nah, jadi benda tusuk ini, benda tajam ini masuk dan dia membawa bakteri. Terus bakterinya menyebar, mengkontaminasi. Kemudian dia melepaskan sel-sel kimianya. Sel-sel yang rusak di area luka segera melepaskan sel kimianya seperti histamin. Nah, caranya mudahnya dia seperti alarm berbunyi cedera jaringan. Proses ini dimulai ketika kulit mulai terluka, misalnya tertusuk ya, ini benda tajam. Nah, saat kulit robek, bakteri itu ikut masuk ke dalam jaringan tubuh. Kemudian pelepasan sinyal, dia melakukan pelepasan sinyal. Sel tubuh itu rusak, segera mengirimkan sinyal kimia darurat seperti histamin. Nah, ini dia menelpon bantuan saat ada bahaya. Nah, kemudian yang kedua ini jalur terbuka. Nah, ini tubuh. Kemudian yang kedua ini adalah terjadinya pembengkakan ya. Ini kan lebih pertama datar, kemudian terjadilah pembengkakan. Nah, pembengkakan jalan terbuka atau pelebaran pembuluh darah. Setelah sinyal terdeteksi, tubuh mempersiapkan jalan bagi pasukan imun untuk simpan ke lokasi kejadian. Lokasi kejadian ini pembuluh darah melebar, kemudian pembuluh darahnya melebar. Nah, saluran darah melebar dan menjadi lebih longgar agar cairan dari sel darah putih bisa keluar menuju area luka.
kemudian terjadilah pembengkakan atau swelling karena banyak cairan dan sel yang berkumpul di satu titik. Area tersebut menjadi merah dan membengkak. Berarti pembengkakan itu terjadi karena banyak cairan dan sel yang berkumpul di satu titik area ini, kemudian menjadi merah dan bengkak ya. Ini. Kemudian yang terakhir adalah tahap fagositosis, yaitu pembersihan dan penyembuhan. Nah, langkah terakhir ini adalah pemusnahan agen infeksi agar jaringan bisa kembali normal. Nah, aksi fagosit sel darah putih khusus yaitu makrofag dan neutrofil berperan sebagai pemakan atau fagosit. Ini pemakan ya. Kemudian eliminasi bakteri. Sel-sel fagosit ini menelan dan mencerna bakteri serta sisa-sisa sel yang rusak tadi. Ini bakterinya ya. Nah, kemudian penyembuhan jaringan. Setelah bakteri berhasil dibasmi dan area luka bersih dari kotoran, nah area lukanya itu bersih dari kotoran, proses peradangan mereda dan jaringan mulai melakukan pemulihan. Intinya seperti itu. Ada yang pertama ini dia ada benda tusuk, benda tajam ini membawa bakteri menyebar, kemudian ini terjadilah pembengkakan, kemudian penyembuhan. Terima kasih. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi saya juga. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan penjelasan yang kurang detail. Dan saya akan berusaha terus untuk belajar dan memahami materinya. Baik, saya akhiri. Saya Setia Fajar Apriansa, NPM 25220105. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya nasionalis, patriotik, heroik. Jaya, 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 jaya.